Halo, selamat datang di YouTube channel Anandam Komputer. Kali ini kita mau ngobrol santai tentang update teknologi yang akan rilis dalam waktu dekat ini. Nanti kita akan ngobrol santai bersama kita di sini Mas Oki. Ya. Mas Oki dari MSI. Ya. Oke. Dalam waktu dekat ini Intel ya yang sudah kita ketahui kabarnya, pertama itu dari Intel ya. Dari Intel itu akan merilis generasi 12. Ya. Generasi 12 ini kalau nggak salah kode name-nya Alder Lake ya, Mas. Ya, saya sambil buka ya karena belum rilis juga, ini juga masih isu-isu dan lain-lain. Bukan isu sih sebenarnya, tapi kan leak, data leak, jadi belum officialnya. Ya, belum terlalu resmi. Ya, karena dari Intel sendiri juga belum mengeluarkan, resmi rilis seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan saya ya, Mas, yang pertama itu nanti apakah masih menggunakan litografi yang 14 nano ataukah ada litografi yang baru, Mas, dari Intel generasi 12 atau Intel Alder Lake ini, Mas? Kalau untuk litografinya saya baca-baca belum, harusnya berbeda ya, harusnya. Dari Mas Tri sendiri ada info nggak? Dia pakai litografinya harusnya yang di bawah, lebih kecil kan ya? Iya, saya dapat info atau dapat ya semacam bocoran gitulah di forum-forum itu. Katanya sih pakai 12 nano kalau nggak salah ya. Jadi ada yang udah ngomong bye-bye 14 nano gitu. Mungkin ya itu tanda juga ya. Ya. Kalau Intel mau meninggalkan 14 nano karena menurut saya itu udah terlalu lama. Iya, udah terlalu lama. Mereka pakai 14 nano dan ya ini saatnya sih mereka harus ganti. Ya, sebenarnya banyak hal kan ya. Kita juga nggak tahu kinerja dari timnya Intel gimana, karena brand sebelah itu juga sudah pakai sampai 7 kan. Iya sih. Biarpun ya kita tahu biarpun dia bukan bikin sendiri tapi dilempar ke TSMC. Tapi kan seharusnya dari Intel sendiri juga akan melakukan suatu breakthrough sendiri, jadi dia ingin ngejar seperti itu. Bukan berarti Intel tertinggal ya, tapi memang tiap-tiap perusahaan, tiap-tiap brand tuh punya strateginya sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian seperti yang saya sambil baca ya, karena masih baru. Ini masih rumor dan lain-lain. Jadi seperti biasa, betul. Seperti biasa Intel pasti akan mengeluarkan yang rilis pertama itu seri K-nya dulu, seri yang tertingginya. Jadi untuk prosesor ya dari i9, i7 dan i5. Jadi kalau i9-nya nanti di 12900K, i7-nya 12700K dan i5-nya 12600K. Seperti itu. Oke. Jadi sepengetahuan Mas Tri, kalau Kak harusnya cuma ini aja kan, prosesornya aja kan? Iya. Biasanya sih nggak pakai nggak pakai fan karena dan lain. TDP-nya biasanya tinggi. Betul. TDP-nya tinggi. Seperti itu. Nah, pembahasan kita selanjutnya itu kelebihan dari Intel generasi terbaru ini apa sih ya, kurang lebih ya, kira-kira performa mungkin, IPC mungkin, apa ya kira-kira? Ya seperti ya kita sama-sama ngobrol kan, generasi baru itu pasti adalah pengembangan dari generasi yang lama. Ya kan? Kalau nggak ada ya mending nggak usah. Betul. Nggak Betul. Kemudian sepengetahuan saya, kalau misalnya ada generasi baru, kalau Intel ya ada generasi baru, dia pasti akan ganti soket, pasti kan? Kurang lebih 2 tahun sekali atau dua generasi sekali ya. Betul. Ya. Kalau yang 67
6789 6789 itu sama soketnya. Ya kan? Terus 1011 dia beda kan lagi. udah 1200 ya. Nah, terus yang terbaru ini akan pakai LGA 1700. Yang jelas nanti jalurnya akan lebih banyak. Oleh karena itu Intel bilang bahwa untuk generasi ini dia sudah support DDR5 dan PCIe Gen 5. PCIe Gen 5. Gen 5, tapi harusnya kita nggak bahas itulah karena device-nya yang Gen 5 belum ada. Sekarang masih VGA masih 4.0 aja. 4.0. Belum semua sih. Betul. Belum NVMe juga baru Gen 4 ini baru keluar. Gen 4 juga belum banyak sih menurutku. Belum banyak. Dari brand-brand betul. itu hanya flagship-flagshipnya aja. Ya, tapi sebenarnya sudah ada. Jadi sebenarnya otomatis kalau misalnya kita dapat info seperti ini berarti yang jelas transfer datanya akan lebih cepat, performanya akan naik. Tapi ya seharusnya ya kalau semuanya lebih cepat, performanya lebih baik, otomatis TDP-nya naik. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya, antisipasi? Paling nggak berarti kalau TDP naik ya berarti lebih panas gitu. Lebih panas, betul. Satu, sebenarnya kalau untuk di PC kan karena TDP-nya tinggi, otomatis kita harus berpikir panas yang dihasilkan, kemudian sumber daya yang bisa mengantisipasi. Iya, sumber daya dari PSU-nya juga harus bagus juga dong. Iya. Seperti itu. Jadi satu dari PSU. Kemudian untuk panas otomatis kita harus pilih satu, kalau misalnya pakai casing kayak di PC pakai casing, otomatis kita harus cari yang airflow-nya bagus. Ya, aliran udaranya. Aliran udara. Kemudian untuk mengontrol panas dari prosesor ya minimal sekarang pakai water cooling. Standarnya liquid cooling lah. Sorry liquid cooling. Ya. Liquid cooling. Jadi IO seperti itu. Banyak juga yang nyebut water cooling. Iya. Iya. Sebenarnya itu bukan ya persepsi Indonesia sih. Yeah. Liquid itu cair adalah air, sebenarnya enggak, tapi ya bisa dibilang ya itu liquid cooling karena akan semakin dingin prosesor, otomatis dia kerjanya semakin maksimal. Pakai air cooling yang tower besar gitu kira-kira masih mumpuni nggak ya kalau untuk Gen 12 sih berarti? Tunggu Gen 12-nya ada, kita baru bisa bilang. Iya kan? Belum tahu soalnya. Iya. Berapa, jangan-jangan kayaknya lebih panas ternyata lebih dingin ya. Ya seperti itu ya. Yang penting kita biar Intel rilis dulu, kemudian barang sudah ada baru bisa reviewer atau YouTuber biasanya ada yang dapat sampel, dia akan coba. Sampel awal itu ya. Sampel awal. Karena ya yang kita obrolkan ini kan masih based on di atas kertas. Ya karena berdasarkan rumor seperti itu. Teman-teman yang lain. Karena sebelumnya juga waktu Gen 11 keluar, i9-nya juga panas banget. Itu nggak bisa pakai air cooling, nggak bisa. Dan i9-nya itu pakai AIO yang 120, yang satu kipas, itu nggak bisa. Jadi minimal 2. Iya. Karena liquid cooling satu fan aja nggak mumpuni seperti itu. Dan seperti dibilang tadi bahwa Gen 12 adalah penyempurnaan dari Gen 11. Kalau misalnya Gen 11 panas, mungkin Gen 12 lebih dingin. Semoga ya. Kita pengennya gitu toh. Dari main ya ada beberapa keluhan sih dari Gen 11 gitu. Kalau ternyata tuh panas gitu, TDP-nya tinggi-tinggi. Ya, tapi kan ya hukum fisika. Jadi semakin cepat dia akan semakin panas. Ya, kalau misal ternyata litografinya lebih kecil, harusnya ya menurutku harus lebih dingin sih. Iya, seharusnya. Tapi ya kita nggak tahu. Kita belum punya barangnya. Kemudian masih dari Intelnya juga belum rilis kan. Belum bisa mencoba. Iya.
betul. Tapi di atas kertas bahwa Intel sudah melakukan terobosan lah. Jadi di atas kertas memang Intel ini diklaim satu core dia bilang single core-nya bisa ngatasi brand sebelah. IPC-nya, instruction per clock. Ya, tapi kita tunggu aja. Tahu juga kita. Seperti itu kan. Oke. Pembahasan selanjutnya nomor 2 yaitu tentang kelangkaan chip. Akhir-akhir ini kan ya banyak sekali ya tentang berita atau ya dari toko juga, sebenarnya dari teman-teman toko juga merasakan itu karena ya dari brand sebelah prosesor sebelah itu juga barangnya terbatas sekali. Berarti saya bisa menyimpulkan memang sedang terjadi kelangkaan chip gitu. Apa mungkin itu memang terjadi ya kelangkaan chip itu? Ya, jadi sebenarnya mungkin kita ngobrolnya dibikin mudah aja lah. Namanya kalau sudah langka berarti satu barang jadi berarti dimulai dari bahan baku. Ya. Bahan baku itu nggak cuma satu. Bahan bakunya apa ya? Banyak sekali, ada wafernya itu, yang plate-nya itu wafernya itu juga kita bahannya dari apa? Yang jelas dari aluminium. Belum tentu, saya belum dapat info pasti bahwa silikon itu ya salah satu ya seperti itu. Tapi kan tetap dari silikon belum tentu dia bahan silikon karet, bukan loh ya. Beda. Jadi antara ya silikon tetap ada metalnya pasti, ya kan. Metalnya itu bisa besi, aluminium dan lain-lain, tembaga dan lain-lain. Ini salah satu bahan baku. Dan saya belum dapat info pasti, tapi saya dapat rumor bahwa ini tuh sedang shortage sebenarnya sedang langka. Jadi kelangkaan seperti itu, entah karena pandemi, entah karena mungkin jalur masuk dari luar negeri itu sedang terhalang mungkin. Sebenarnya bukan dari luar negeri juga sih. Jadi soalnya kita kalau elektronik kan ya bisa dibilang import semua. Ya, itu kan barang jadinya. Ya. Tapi ini kita bahas dulu bahan bakunya. Bahan mentahnya. Ya, bahan mentahnya. Ya kayak contohnya kayak makanan kayak tempe. Kalau kita nggak punya kedelainya dulu sudah langka. Iya kan, dari dalam negeri nggak bisa produksi nggak bisa menghasilkan kedelai, otomatis kita impor, ya kan. Dan kenapa misalnya Indonesia nggak bisa menghasilkan kedelai? Ada banyak faktor, benih, petaninya sedang kenapa, atau nanti pupuknya kenapa. Jadi ada banyak. Ya sama seperti itu. Jadi pertama bahan baku ada nggak, kemudian pandemi juga pengaruh. Kalau pandemi misalnya satu daerah penghasil aluminium contohnya ya, satu daerah penghasil aluminium dia di lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain, mau nambang nggak bisa, mau ngirim nggak bisa, ya kan. Jadi banyak faktor seperti itu. Kemudian tadi apa, kelangkaan chip ya, satu itu. Kemudian kira-kira kalau gitu sebentar. Jadi satu bahan baku ya, bahan bakunya misalnya kalau sudah langka ya kita harus menunggu. Kemudian dari masalah seperti tadi transportasi, kalau misalnya iya kan, pengiriman. Kemudian infrastruktur. Jadi infrastruktur ya. Saya dapat info bahwa di China itu sedang ada power shortage. Kelangkaan power. Powernya juga. Iya, jadi di China itu kalau orang Klaten bilang, orang Klaten kan? Oglangan di China. Otomatis pabrik juga nggak bisa produksi, biarpun terganggu terganggu. Jadi ada mungkin pemadaman bergilir. Ya, seperti itu. Jadi biarpun bahan bakunya ada, pabriknya nggak bisa ngolah, sama saja.
Seperti itu. Jadi seperti itu ya, jadi ya kondisinya sekarang. Kondisinya, rumornya seperti itu. Jadi ya kelangkaan ini akan terus berlanjut sih. Seperti itu. Tapi ya yang penting kan bagi kita barang tetap ada. Tapi kembali lagi, barang ada, hukum ekonomi. Kalau permintaan tinggi, barang tidak ada, harganya naik. Seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Kita nggak bisa menyalahkan, wah si brand ini pelit banget sih nggak ngeluarin barang. Nggak gitu ceritanya. Terus kemudian ada di Facebook biasanya, wah penjualnya pengen cepet naik gaji. Nggak juga. Karena memang pasar seperti ini. Seperti itu. Mau nggak mau harus dinaikkan karena permintaannya tinggi. Iya, karena dan barangnya sedikit. Ya, dan dari toko sendiri dia beli juga harganya udah naik. Seperti itu. Bukan karena akal-akalan toko ya. Ya bukan. Enggak dong. Semua kena dampaknya, dari distributornya juga iya. Iya, seperti itu. Semuanya kena dampaknya. Ya karena dari sumbernya. Seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya itu adalah DDR5. Oke, saya sambil buka juga ya. DDR5 RAM ya. Iya. Terutama kalau untuk VGA kan sudah lama dan ya sudah generasi lama, sudah 2 tahunan yang lalu udah pakai DDR5 kan. GDDR5. Iya, untuk VGA ya. Ya, untuk VGA. Nah, sekarang ternyata rilis dia. Setelah kita menunggu sangat lama, dia rilis juga di desktop RAM DDR5. Betul. Dan salah satu brand itu sudah melakukan rilis secara online. Ya, sebenarnya ada 2 sih. Yang satunya saya baru lihat ya, baru satu. Yang itu ya. DDR5 ini rumornya kecepatannya memang 2 kali ya. Dia standarnya aja 4.800 betul. MHz Ya. dari DDR4 yang standarnya 2133 atau 2400 ya. Ya, berarti 2 kali lebih cepat. 2 kali lebih cepat. Nah itu 2 kali lebih cepat, terus 2 kali lebih mahal nggak ya kira-kira? Ya ini masih berkait sama yang kita bahas tadi, ya. Kelangkaan. Karena bahan baku. Delalai. Rilisnya ini malah di waktu chip baru langka. Iya, betul. Jadi jangan kaget harganya. Kok mahal banget, karena sebelumnya waktu DDR4 rilis, harga DDR perbandingan compare dengan DDR3 kan nggak begitu jauh, paling 100 ribuan ya. Murah banget ya harganya. Selisihnya 100 ribuan. Karena yang DDR3 udah turun, terus yang DDR4 ada, cuma selisihnya nggak begitu banyak. Kalau sekarang ya jangan harap bisa. Kalau chipnya itu sama nggak dengan yang dipakai sama VGA GDDR itu? Berarti sama ya berarti ya? Ininya kan chip memori kan? Chipnya memori. Iya kan, iya sama. Hynix, iya, Samsung. Iya sama. Itu sama ya? Sama, harusnya sama. Sekarang nggak cuma di graphic card aja, VGA aja ya, atau di RAM aja, tapi di mobile seperti handphone atau konsol. Atau ya konsol, kemudian konsol itu karena memang dia aslinya itu PC itu, cuma dimodif sedemikian rupa sehingga bisa jadi praktis dari OS-nya, dari hardware-nya gitu. Kemudian di kendaraan, di head unit kan itu juga ada RAM-nya. Iya. Ya sama. Seperti itu. Cuma ya disesuaikan dengan penggunaan. Kalau di head unit ngapain pakai yang kenceng-kenceng? Ya kan? kan cuma kalau paling dia untuk video, kemudian lagu, radio, kamera, ya kan, kamera depan belakang, kan sederhana. Terbilang sederhana. Iya, pekerjaannya udah jelas cuma itu toh. Tapi kalau di PC, konsol kan dia akan lebih kompleks seperti itu. Jadi ya sebenarnya kecepatan yang tinggi. Ya kecepatan. Sebenarnya bentuknya ini sama.
Dan itu yang dulu sampai sekarang ya seperti itu, cuma pengembangannya ukurannya lebih kecil, ukuran komponen dalamnya kan, kemudian kecepatannya lebih cepat. Tapi basicnya ya kayak dulu pertama keluar apa sih? Sebelum SD-RAM. Oh, ada namanya. Lupa saya. Sudah lama sekali. Itu kan otomatis ya, namanya teknologi adalah pengembangan. Sekarang teknologi baru udah sangat sedikit, belum banyak, bukan sangat sedikit tapi belum banyak. Jadi teknologi yang ada sekarang adalah pengembangan dari teknologi yang lama. Basicnya basicnya sama sih, seperti itu. Nah, saya mau tanya nih dari MSI ya. Ya. Kalau dari MSI itu nantinya ya akan rilis motherboard nggak yang DDR5 atau nggak rilis DDR5? Ya pasti kalau dari brand sendiri pasti akan mengikuti perkembangan, pasti itu. Ya, kan. Intel ngeluarin prosesornya, MSI ya ngeluarin. Iya, karena motherboard dengan chip jujur seperti ini. Terbarunya, jadi jadi jujur seperti ini. Intel itu sudah punya R&D. Ya bukan R&D, tapi dia punya strategi sendiri. Jadi kayak jadwalnya ini keluar ini roadmap gitu ya. Nah, betul, roadmap seperti roadmap. Nanti tahun ini akan gen berapa? Jadi untuk tahun Q ini di tahun ini akan ya roadmapnya ada. Apa gitu ya. Kemudian roadmap itu jadi nanti Intel akan mengeluarkan prosesor ya, akan mengeluarkan generasi 12 kan. 12. Ya. Kemudian dibarengi dengan chipsetnya. Iya, dibarengi chipsetnya sekaligus blueprint untuk motherboard. Jadi tiap brand itu pasti akan dapat. Jadi Intel akan rilis ini, kemudian Intel akan nge-share semuanya itu ke brand. Oh iya, untuk chipsetnya Intel ini nanti flagshipnya berarti 690 ya. 690. Z690. Pasti kalau misalnya Intel mengeluarkan prosesor yang baru ya seperti otomatis flagshipnya dulu dan tiap brand itu pasti akan mengeluarkan flagshipnya yang Z itu pasti yang keluar dulu. Nanti seri B dan H-nya akan menyusul. Kemungkinan besar yang akan dapat DDR5 ini mungkin yang Z690 dulu ya. Yang mungkin yang HP itu akan menyusul. Wah, itu belum tahu juga karena belum rilis juga seperti itu. Tapi kalau misalnya saya tanya ke Mas Tri ya, Mas Tri, ini ada prosesor Gen 12 bisa DDR5, bisa PCIe Gen 5. Gen 5. Terus motherboardnya ini Mas, tapi RAM-nya cuma DDR4, mau nggak? Ya, kalau murah. Lu enggak, kalau dia sudah bisa pakai DDR5, dikasih DDR4, mau nggak? Ya nggak mau sih. Nggak mau kan, pengennya maksimal, betul seperti itu. Nanti kalau misalnya dibilang, harganya mahal, ya mau gimana lagi? Ya semoga aja worth gitu loh. Jadi dengan harga segitu performanya naik. Ya harusnya naik. Harusnya di atas kertas sudah naik sih. Di atas kertas aja frekuensinya udah 2 kali lipat dari standarnya aja. Jadi berapa? 4.800. 4.800. Iya kan? Standarnya. Dan RAM ukuran yang ditawarkan paling kecil berapa? 16 ya? 16 atau 8? 16 atau 8 ada nggak? Belum. Kayaknya nggak ada. Karena waktu rilis kemarin kayaknya dia baru nawarin dia yang 32 gigakit kan, jadi 16 kali 2 kan, seperti itu. Ya nggak tahu sih kenapa dia langsung keluarinnya yang itu. Ya mungkin karena ya flagshipnya juga mungkin. Flagship, kemudian faktor kelangkaan dan lain-lain kan kita nggak tahu juga. Adanya yang itu. Iya. Ya. Yang rendah-rendah nggak ada. Terus kalau dari MSI ya nanti tuh dia akan ngeluarin semua, jadi Z690 semua DDR5 atau masih ada edisi yang DDR4? Kita nggak bisa, jujur dari saya sendiri saya nggak bisa bilang akan DDR5 semua atau akan DDR4 semua. Satu, karena belum rilis juga.
Tapi dari MSI sendiri pasti akan melihat kondisi market juga. Soalnya kalau aku lihat brand sebelah itu ada bocoran. Jadi ada apa? Ada yang DDR5 dan DDR4 tergantung yang flagship gitu. Yang flagship dia akan DDR5, terus yang biasa seri-seri menengah ke bawahnya biarpun sama-sama Z690 dia pakai DDR4. Nah, ya kalau dari MSI kalau ya kita tetap harus lihat dari kondisi market juga. Kalau misalnya kalau dari saya pribadi kalau misalnya kayak saya penjual nih, kayak motherboard sendiri dia kan tetap butuh prosesor, RAM dan teman-temannya, ya kan? Kalau misalnya satu yang kita bahas adalah DDR5. Kalau DDR5 di market masih mahal dan stoknya Indonesia juga masuk nggak masalahnya nanti? ya tetap itu hitungannya masuk. Jadi Indonesia banyak sultan. Ya, banyak sultan. Ada. Kemudian nggak tahu ternyata dia duitnya banyak sekali. Nah, seperti itu. Kemudian yang penting gini sih, kita juga harus lihat dari user demand juga, kemampuan usernya juga. Kalau misalnya DDR5 masih sangat sedikit dan mahal, ya mau kemana lagi? Ya, harusnya mau nggak mau dari brand itu kan berinovasi. Biarpun itu jelas akan menekan performanya. Menekan dong. Iya. Sekarang dia sudah bisa DDR5, kenapa harus kasih DDR4? Karena satu dan lain hal yang menyebabkan seperti itu. Itu tetap nanti kita kita akan berdinamika, kita lihat market juga. Kita kalau maksain tetap wah ini cuma bagusnya DDR5. Kapan jualannya? Iya kan? Kita ya harus lihat market juga. Berarti DDR5 itu mungkin kelebihannya ya, dari kecepatannya. Jelas dari hertznya juga udah ini kan. Kemudian saya baca di sini konsumsi dayanya diklaim juga sangat rendah. Kecepatannya, konsumsi dayanya, terus lalu latensi per modulnya itu juga lebih banyak ya kapasitasnya yang bisa dia. Aku lihat ini ya, dia gede-gede kok, beda-beda tinggi kayak gitu ya, tinggi gitu. Maksudnya chipnya gede-gede juga tuh, atau kecil-kecil saya lupa. Aku lihat sih gede-gede. Mungkin chipnya sama sih kayak VGA itu ya. Ukurannya segitu-gitu aja harusnya. Cuman mungkin lebih tinggi ya DDR5. Nggak tahu juga sih, belum pernah hands on. Betul. Karena harusnya yang dikeluarkan oleh brand yang sudah rilis itu dia ada heatsinknya juga kan, nggak kelihatan toh. Iya kan. Gitu. Rata-rata sekarang RAM itu udah banyak pakai heatsink sih. Iya, sudah pakai baju. Padahal mungkin dulu memang panas ya dengan sama kecepatannya segitu. Iya, karena hukum fisika kan dia semakin cepat dia akan semakin panas dan konsumsi dayanya juga besar. Ya. Sekarang apa-apa itu di water cooling, di liquid cooling. Ada SSD, ada dong. PSU juga ya. Iya. Sekarang PC itu biar kenceng ya dia harus dalam keadaan dingin, maksudnya ya nggak panas banget, nggak overheat gitu. Dia terus akan tambahin RGB juga ya. Biar lebih kenceng. Lumayan lah. Itu gimmick yang bisa nambah jualan juga. Lumayan, tapi banyak kan, maksudnya RGB juga. Kalau misalnya ada beberapa pengguna PC itu senang kamarnya gelap. RGB-nya itu jadi lampu. Saya pernah baca di Facebook juga dia. Saya nggak butuh lampu tidur, PC saya nyalain aja kok. Udah bisa itu jadi lampu tidur. Itu sebenarnya jadi menarik sih, RGB itu tuh membuat PC-nya lebih menarik. Yang dulu tuh PC itu cuma cuma itu. Cuma gitu-gitu aja dan udah tertutup juga tau zaman dulu. Casingnya tertutup, nggak bisa lihat hardware-nya gitu. Waktu dulu kan udah ketutup semua, kemudian kalau pengen hias pakai LED strip kan di luar. Iya. itu aja nggak rapi. Gitu, iya. Belum terhubung sama. Iya belum. Itu nggak terhubung. Itu masih pakai adaptor kan. Iya. Sekarang udah terhubung. Software bisa sinkron
dari peripheralnya, gaming gear-nya dia juga udah bisa sinkron semua. Betul. Kalau kekurangan ya DDR5 ini kekurangannya apa ya? Kalau karena kita belum hands on, mungkin belum mahal. nyoba. Yang jelas pasti akan mahal. Ya jelas lebih mahal karena dia kecepatannya 2 kali lipat. Karena DDR4 ke DDR3 itu dari DDR3 ke DDR4 nggak beda jauh kan? Dari 1 ya nggak begitu jauh. Kalau ini hampir 2 kali lipatnya kan? 1600 ke 2133. Ya kan 1600 kan? Enggak terlalu jauh. Enggak jauh, paling 1. Berarti 1,5 ya? Belum 2 kali lipat. Belum nggak, sekarang 2 kali lipat. 2 kali lipat ditambah dengan kelangkaan. Berarti akan sangat dimungkinkan sangat untuk mahal. Apalagi yang barusan rilis juga itu kan speednya nggak 4800 kan? Iya, ternyata dari brand itu rilisnya tinggi banget. Ya. Mungkin adanya itu tuh chipnya. Iya, kelangkaan. Satu karena adanya itu. Dia juga nggak ngomong berapa harganya ya di rilisnya itu. Betul. Ya. Takut kaget mungkin. Nggak tahu. Berapa seharga itu? Ya. Tapi paling seiring dengan berjalannya waktu ke kondisi sudah normal itu harusnya harganya juga akan menjadi lebih stabil. Jadi jangan takut bagi pengguna PC. Kita sama-sama berdoa kondisi seperti ini segera stabil, kemudian tidak ada pandemi lagi, harga jadi normal, tidak ada bandeling-bandelingan, ya kan? Ya seperti itu. Yang penting kondisi lah. Jadi sebenarnya nggak cuma satu faktor, tapi banyak faktor. Seperti itu. Yang seperti kita bahas tadi awal. Jadi jangan salahkan brandnya pelit, enggak. Tokonya pengen cepat naik gaji, enggak juga. Gitu sih. Ya kondisi. Kondisi. Ya kecuali kita bisa, kalau misalnya Indonesia bisa bikin sendiri, bahan baku ada, ya kan? Bahan bakunya ada, tapi nggak bisa bikin, sama aja. Bisa bikin tapi nggak punya bahan baku, sama aja. Ya kita ambil berdoa lah di kedepannya orang Indonesia bisa mandiri. Kalau Pak Karno bilang apa, berdikari. Ya. Di industri game sebenarnya sudah lumayan ada sih. Itu software ya. Hardware-nya yang belum bisa. Hardware-nya kita belum bisa. Hampir elektronik 90%, hampir 100 kita impor semua. Biarpun nanti ada tulisan Made Indonesia, itu cuma TKDN TKDN itu apa namanya, rakitnya doang di Indonesia. TKDN itu maksudnya rakitnya. Tapi kita belum bisa produksi gitu. Jadi kadang saya ambil sharing juga, kalau nggak mastery juga kadang buka di Facebook, ada yang tanya, ini VGA kapan turun nih? Sing sabar, kita nggak bisa. Belum ada yang bisa tahu. Ya kita belum bisa. Karena memastikan. Ya, karena jujur waktu kemarin pandemi itu diprediksi penjualan VGA turun. Tapi kemudian ada LHR dan lain-lain kan turun kan. Tapi habis itu ada yang bisa mengakali kan. Akhirnya penjualan naik lagi. Ya kita tetap harus lihat pasar juga, seperti itu. Oke Mas, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol di Anandam Komputer. Ya, saya juga makasih udah dikasih kesempatan kita ngobrol-ngobrol, kita sharing apa yang terjadi sekarang dan lain-lain. Ya makasih lah. Oke, mungkin lain kali. Harus dong. kita next kita bisa collab lagi. Ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya, yang jelas kita ngobrol-ngobrol nanti mungkin bisa promote produk MSI juga nanti ya. Siap. Yes, itu yang siapkan. Ya. Seperti itu. Saya akan bantu menjelaskan lah seperti itu. Siap. Ya. Oke. Sekian dulu ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika kalian suka dengan video ini.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.